Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah seorang manusia, kisah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dan pasti banyak di antara kita yang sudah pernah mendengarnya, bahkan sangat mengenalnya. Ia adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapakah Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ya, nasab beliau adalah Anas bin Malik bin An-Nazar Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Anas bin Malik berasal dari Bani Adi bin An-Najjar. Sehingga ketika pada nasabnya ada kata An-Najjari karena beliau berasal dari An-Najjar. Beliau mengikuti Rasulullah sejak usia 10 tahun menurut riwayat. Ibunda beliau adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menyuruh Anas bin Malik untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika masih kecil, Anas bin Malik sudah berada di naungan seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat baik akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung Anas bin Malik radhiyallahu anhu bisa terdidik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di rumahnya ataupun di luar rumah. Anas bin Malik lahir kurang lebih 10 tahun sebelum hijrah. Ayah beliau adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah meninggalkan Ummu Sulaim ketika Ummu Sulaim masuk Islam. Dan beliau meninggal di kota Syam pada waktu itu. Ada panggilan yang menarik dari Rasulullah kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah sering memanggil dengan nama Unais atau anak kecil. Itu adalah sebagai ekspresi kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Selama kurang lebih 10 tahun, Anas bin Malik menjalin kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masih anak kecil, tapi karakter pribadinya sungguh menakjubkan, sehingga sungguh beruntung beliau. Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sanadnya Anas sendiri. Anas bin Malik berkata, "Aku membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama itu, beliau tidak pernah mengucapkan padaku sekalipun. Beliau tidak pernah mengomentari sesuatu yang kulakukan dengan mengatakan, 'Mengapa kau lakukan ini?' Dan sesuatu yang tak kulakukan, 'Mengapa kau tinggalkan ini?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik akhlaknya. Begitupun Rasulullah mengajarkan kepada kita agar selalu berbaik kepada semuanya, baik kepada orang tua, baik kepada orang yang membantu kita, ataupun yang lebih muda dari kita. Sebagai contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik pada waktu itu mungkin pada zaman sekarang adalah asisten rumah tangga. Akan tetapi Rasulullah menganggapnya sebagai sahabat, sebagai saudara.
kepribadian Rasulullah sungguh menakjubkan. Anas bin Malik tidak pernah menyentuh sutra yang tebal maupun yang tipis, ataupun sesuatu yang lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak pernah mencium aroma parfum manapun yang lebih wangi daripada bau keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik termasuk anak yang sangat cerdas. Anas bin Malik adalah orang yang memiliki kemampuan menulis. Kemampuan menulis ini adalah suatu keunggulan yang tak biasa dimiliki oleh orang pada zaman tersebut. Karena pada saat tersebut banyak orang yang tidak bisa mengerti huruf ataupun tidak bisa membaca huruf. Sehingga Anas bin Malik termasuk anak kecil yang mempunyai kemampuan yang istimewa. Tak banyak para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bisa, sementara Anas mampu melakukannya. Tak heran di masa Islam ia menjadi seorang penghafal hadis dan memiliki keluasan ilmu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah orang ketiga dalam hafalan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk salah seorang punggawa di perang Badar. Padahal usia beliau baru sekitar 12 tahun. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, paling luas kasih sayangnya. Mungkin ini sedikit pembukaan dari kisah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga kedepannya bisa melanjutkan kisah Anas bin Malik dengan tema selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.